بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tawdihul Ahkam syarah kitab Bulughul Maram. Terakhir kita hadis 10 berapa? Ada yang ingat? Hadis 10, hadis Anas bin Malik. Belum? Udah selesai. Kemudian hadis 11 belum. Baik. Hadis 10 kita murojaah sedikit. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bercerita, datang seorang Arab Badui, lalu dia kencing di salah satu pojok masjid atau di sisi masjid. Kemudian orang-orang menghardiknya atau membentaknya. Lalu Nabi SAW melarang mereka, ya, maksudnya jangan berbuat seperti itu. Ketika orang itu selesai kencing, ya, Nabi SAW memerintahkan untuk menyiram bekas air kencingnya itu dengan sewadah air atau seember air. Hadis muttafaqun alaih. Nah, dalam hadis ini yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu Kitabut Thaharah, bab air, yaitu di hadis ini najis berupa air kencing manusia kemudian disiram dengan seember air, maka itu cukup, ya, untuk membersihkan najis tersebut, ya. Jadi ada najis, ya, air kencing orang dewasa, kemudian disiram dengan air mungkin seember, itu udah suci. Nah, kalau kebalikannya, ya, air seember terus masuk air kencing orang dewasa, kira-kira airnya menjadi najis atau tidak? Kemungkinan najis, ya, karena pasti dia akan berubah, minimal baunya berubah, kemudian warnanya juga mungkin agak berubah, rasanya juga. Jadi kalau air seember kemasukan najis, air kencing, kemungkinan airnya jadi najis. Tapi kalau air kencing disiram air seember, maka najis itu jadi hilang, ya, jadi suci kembali. Jadi ada perbedaan, ya, antara air yang masuk ke najis dengan najis yang masuk ke air. Kalau najis yang masuk ke air, ya, maka air itu menjadi najis. Ya, kalau airnya sedikit, kemudian najisnya banyak seperti tadi, ya, air kencing. Tapi kalau air yang masuk ke najis, maka air itu membersihkan najis, sehingga najisnya menjadi hilang dan tempatnya menjadi suci kembali. Kemudian dalam hadis ini juga ada faidah bagaimana
lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Ya. Al-lutfu atau ar-rifqu bil jahil. Ya. Lemah lembut kepada orang yang jahil. Lemah lembutnya itu di sini Nabi tidak memarah-marahi, ya. Tidak membentak seperti yang dilakukan oleh para sahabat, ya, kepada orang yang kencing di area masjid. Memang kencing di dalam masjid itu kemungkaran, nggak boleh. Ya, karena masjid itu tempat suci, harus dijauhkan dari hal-hal yang kotor, apalagi hal-hal yang najis. Cuma ini orang yang melakukannya dia jahil, tidak tahu. Menyikapi orang yang jahil itu dengan apa? Dengan memberitahu, dengan memberikan bimbingan, ya, bukan dengan dimarahi. Itu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap atau menyikapi orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Jadi orang yang tidak tahu itu diberitahu, bukan dimarahi. Itu faedah penting, ya, terutama dalam mendidik. Termasuk kita ketika mendidik anak. Anak misalkan melakukan kesalahan, misalkan dia makan dengan tangan kiri, misalkan. Tapi dia melakukannya karena nggak tahu bahwa makan dengan tangan kiri itu nggak boleh. Kan nggak boleh dimarahi, nggak boleh diomelin. Kasih tahu aja bahwa seorang muslim itu makan dengan tangan kanan. Yang makan dengan tangan kiri itu setan, ya, perbuatan setan itu dikasih tahu. Nanti kalau dia melakukan lagi, berarti dia melakukan yang kedua itu dia kan udah tahu. Nah, maka memberitahuannya berbeda, ya. Tidak sekedar dikasih tahu, tapi ada di situ peringatan-peringatan, ya, penekanan-penekanan. Karena dia udah dikasih tahu bahwa itu salah, tapi masih dilakukan. Berarti ada sikap kengeyelan. Walaupun ini sebetulnya masih anak-anak, itu masih tingkat wajar, ya. Anak-anak kan nggak bisa sekali dikasih tahu langsung nurut, ya kan? Bahkan mungkin udah berulang-ulang kali juga masih kayak gitu. Dia butuh pembiasaan. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis 11. Bagaimana baca dulu teksnya, nanti antum baca terjemah dulu, ya. Berkata al-mu'allif, yaitu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani, fa'ammal maitatani fal jaradu wal hutu, wa ammad damani fal kabidu wat tihalu, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Ya. Tolong dibaca terjemahnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu belalang dan ikan, sementara dua darah yaitu hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hati dan limpa. Baik. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan di dalamnya ada dha'af, ada kelemahan. Berkata al-Malik rahimahullah, darajatul hadis al-haditsu sahihun mauqufan. Hadis ini sahih tapi mauquf. Wa amal marfu'u fa fi dha'fun. Adapun yang marfu' maka di dalamnya ada kelemahan, li'annahu min riwayati Abdurrahman wa akhawaihi abna Zaid bin Aslam. Karena di dalamnya ada atau karena dia dari riwayat Abdurrahman dan dua saudaranya,
yaitu anak-anak dari Zaid bin Aslam an abihim an ibni Umar wa qad dha'afahum Ibnu Ma'in. Ya, dari Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Ibnu Umar, dan Ibnu Ma'in melemahkan mereka. Baik. Jadi hadis ini kalau mauquf maka dia sahih. Hadis mauquf itu artinya hadis yang diriwayatkan dari para sahabat, ya, bukan sabda Nabi. Ya, jadi dia tidak sampai kepada Nabi, tapi berhenti di periwayatnya di sahabat Nabi. Ya, itu namanya mauquf. Mauquf itu dari kata waqafa yaqifu mauquf, berhenti. Jadi hadis ini berhenti di sahabat Nabi, yaitu Ibnu Umar. Ya. Jadi kalau ini sebagai perkataan Ibnu Umar, maka dia sahih. Ya, jadi mauquf itu berarti dia perkataan Ibnu Umar, perkataan seorang sahabat. Tapi kalau ini sebagai perkataan Rasul, ya marfu. Ya, marfu itu sampai kepada Rasul. Kalau ini dikatakan sebagai sabda Rasul, maka ini dhaif. Ya. Tapi kalau sebagai perkataan Ibnu Umar, maka ini sahih. Tapi kalau perkataan atau sabda Nabi, maka ini dhaif. Ya. Jadi hadis ini sahih kalau dia mauquf. Ya, mauquf itu berarti perkataan sahabat. Tapi kalau marfu, ya, dikatakan sabda Nabi, maka itu dhaif. Kenapa dikatakan dhaif? Karena ini dari riwayat Abdurrahman dan dua saudaranya, ya, dan mereka itu semua adalah anak-anak dari Zaid bin Aslam dari bapak mereka dari Ibnu Umar. Dan ini didhaifkan oleh Imam Ibnu Ma'in. Imam Ibnu Ma'in adalah salah seorang ulama ahli hadis. Baik. Berkata Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim, innahu mauqufun. Hadis ini adalah mauquf wa sahahahu mauqufan, dan dia disahihkan sebagai mauquf. Di antaranya yang mensahihkannya adalah Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Baik, jadi hadis ini sahih tapi mauquf. Ya, jadi mauquf itu berhenti di sahabat Nabi. Jadi ini perkataan Ibnu Umar, bukan sabda Nabi SAW. Baik. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan uhillat, dihalalkan. Makna dihalalkan itu menunjukkan hukum asalnya apa? Haram. Ya. Sesuatu yang dihalalkan menunjukkan hukum asalnya haram. Ya. Maka dia dihalalkan. Karena kalau halal, ya buat apa dihalalkan? Ya, seperti dalam hadis Nabi SAW sabda, ya nanti akan ada golongan dari umatku yang menghalalkan musik, ya, menghalalkan musik. Ini menunjukkan bahwa musik itu hukum asalnya haram. Nah, nanti ada yang menghalalkan, ya, dan sudah datang di zaman ini yang menghalalkannya. Begitu juga dalam hadis ini, dihalalkan bagi kami atau bagi kita dua bangkai dan dua darah. Berarti hukum asal bangkai adalah haram, hukum asal darah adalah haram. Tapi ada yang dihalalkan, ya. Dua perkara, ya. Dua dari bangkai, dua dari darah. Adapun dua bangkai yang halal, yaitu yang pertama al-jarad, belalang, ya. Jadi bangkai belalang itu hukumnya halal. Bangkai itu sesuatu yang disembelih tidak menyebut nama Allah, atau tidak dengan penyembelihan yang syar'i, itu bangkai.
Contohnya ayam mati, ya misalkan ketabrak, kelindes, mati, berarti bangkai. Atau dia disembelih tapi nggak menyebut nama Allah, itu juga bangkai. Itu haram, hukum bangkai adalah haram. Berdasarkan nas dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian yang pertama al-maitah, bangkai. Kemudian adam, darah yang mengalir, ya haram dikonsumsi. Walahmul khinzir, kemudian daging babi. Itu nas Al-Quran mengharamkan bangkai dan darah. Kemudian dikecualikan dari bangkai 2 perkara, yaitu yang pertama belalang, yang kedua al-khud. Al-khud itu ikan laut. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan di hadis yang pertama. Ya, ketika para sahabat bertanya tentang air laut, ya, Nabi bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Nah, jadi di hadis pertama sudah dijelaskan bangkai ikan laut itu halal, al-hillu maitatuhu. Nah, dalam hadis ini diulangi lagi al-khud, ya, ikan laut itu halal. Jadi kalau kita nemu ikan laut udah mati, yaitu halal. Baik. Wa amma damani, adapun 2 darah yang halal adalah al-kabidu, ya, tadi apa, hati ya, wattihal dan limpa. Nah, itu 2 darah yang halal. Sisanya berarti haram. Baik. Faidah dari hadis ini, mayukhadhu minal hadis. Yang pertama, tahrimud dam al-masfuh akhdan min ibahati ad-damaini al-madhkuraini fil hadis. Fastisna'u hilli ba'di syai' dalilun ala hurmatil baqi walahu adilatun ukhra ma'rufah. Faidah yang pertama, haramnya darah yang mengalir. Ya, haramnya darah. Dari mana kita ngambil dalil darah itu haram? Ya dari sini, uhillat, dihalalkan. Nah, pengecualian sebagian darah ini menunjukkan sisanya itu hukumnya apa? Haram. Yang halal adalah yang dikecualikan, yaitu tadi ya, al-kabidu wattihal. Jadi hukum darah itu haram. Ya, tapi ada nggak sih darah yang dikonsumsi? Ya, darah misalkan dibekukan atau apa, atau daging masih ada darahnya mengalir, nah, itu hukumnya haram. Ya. Yang kedua, faedahnya tahrimul maitah, haramnya bangkai. Haramnya bangkai. Bangkai adalah tadi sudah disebutkan yang disembelih dengan penyembelihan yang tidak syar'i. Itu disebut bangkai. Ya, dan mungkin banyak ya bangkai-bangkai yang masih dijual bahkan dikonsumsi. Kalau dengan pengetahuan maka itu berdosa. Tapi kalau nggak tahu maka nggak dosa. Ya, maksudnya nggak dosa itu diberi uzur. Misalnya kita beli ayam goreng, terus kita makan. Padahal ayam itu bangkai. Bangkai itu artinya dia disembelihnya tidak syar'i, nggak pakai bismillah. Terus kita nggak tahu nyembelihnya di leher atau di apa. Ya, apa dia langsung dipukul, nggak jelas. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita nggak tahu maka itu hukum asalnya halal. Tapi kalau kita udah tahu ini bangkai terus tetap kita makan maka berdosa. Baik. Ya, termasuk menjual nggak boleh. Misalkan kita punya kambing,
Kita ternak kambing, nah, terus kita cek, tahu-tahu ada yang mati satu, ya nggak ketahuan, tahu-tahu mati, berarti itu bangkai. Nggak boleh kita jual, nggak boleh. Ya. Dijual nggak boleh, dimakan juga nggak boleh. Pemanfaatan bangkai kemarin sudah kita jelaskan, misalnya dikasih ke hewan, ya, ke anjing boleh. Baik. Faedah yang ketiga, anal kabida wattihala halalani wa tahirani. Faedah yang ketiga, hati dan limpa hukumnya halal dan suci. Faedah keempat, maitatul jarodi wal huti tahiratun wa halal. Bangkai belalang dan ikan laut keduanya halal dan suci. Kemudian yang dimaksud bangkai belalang itu apa? Nah, bangkai belalang itu maksudnya belalang itu mati bukan karena perbuatan manusia. Karena belalang kan nggak disembelih kan. Kita nggak menyembelih belalang. Tapi kalau kita mau makan belalang, kan kita matiin dulu. Kalau kita matiin dulu dengan cara apapun, berarti itu bukan bangkai. Ya, karena kita yang mematikannya. Yang disebut bangkai adalah belalang itu mati bukan karena perbuatan kita. Ya. Misalkan kita nemu belalang, udah mati, ya berarti itu bangkai. Itu yang dimaksud bangkai belalang. Baik. Adapun yang mati, ya, dengan sebab yang lainnya, ya misalnya ya mati dengan perbuatan manusia, yaitu halal. Adapun yang mati misalkan dengan tenggelam, ya, terus dia mati, berarti itu bangkai. Atau yang mati karena kedinginan atau kepanasan terus mati, maka itu bangkai. Nah, bangkai belalang itu hukumnya halal. Adapun yang mati karena racun, maka hukumnya haram. Ya. Mati karena racun. Kenapa? Karena dia mengandung racun. Ya, dan racun hukumnya haram karena mematikan, membahayakan. Semua yang membahayakan hukumnya haram. Nah, begitu juga bangkai dari ikan laut. Ya, yang dimaksud bangkai ikan laut adalah kita menemukan dia sudah dalam keadaan mati, maka itu disebut bangkai. Ya, ima dengan sebab apa, kena air atau apa, gitu. Dia terbawa ke daratan terus mati, atau ya, terkena apa saja, ya, terkena petir misalkan, ya, kena musibah terus mati, nah, maka itu disebut bangkai dan hukumnya halal. Ya. Baik. Faidah yang kelima, al-haditsu dalilun ala anna samaka wal jarada idza mata fi ma'in fa innahu la yanjus qalilan kana al-ma'u aw katsiran. Hadis ini merupakan dalil bahwasannya ikan dan belalang apabila mati di air maka tidak menajisi air. Baik airnya sedikit atau banyak. Ya, bangkai itu najis bukan? Najis sudah kita bahas kemarin, ya. Ketika ada tepung atau minyak jatuh ke dalamnya bangkai, ya tikus misalnya, tikus mati,
Berarti kan dia bangkai jatuh ke situ. Nabi perintahkan untuk dibuang. Kalau bendanya cair maka dibuang semua. Kalau padat dibuang yang terkena najis tersebut. Ini menunjukkan bahwa bangkai itu najis. Nah, maka di sini jelaskan bangkai ikan atau bangkai belalang kalau dia mati di air maka dia tidak menajisi air. Kenapa? Karena bangkai ikan dan bangkai belalang itu hukumnya halal dan suci. Suci itu berarti dia tidak najis. Ya, maka kalau mati di air ya airnya tetap suci. Baik. Meskipun dia berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya. Karena yang merubahnya bukan najis. Ya. Karena bangkai ikan dan bangkai belalang tadi dia halal dan suci. Ya. Jadi airnya tidak najis, ya, tidak menajiskan air. Baik. Hadis 12. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'at dubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seekor lalat hinggap dalam minuman kamu, maka celupkanlah atau tenggelamkanlah lalu ambillah, karena pada salah satu dari dua sayap lalat ada penyakit dan pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Dia menambahkan, sungguhnya dia menjaga sayap yang di dalamnya ada penyakit. Baik. Hadis ini banyak diingkari oleh sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang liberal. Ya, mereka mengatakan tidak ada ya di sayap lalat itu racun dan tidak ada juga penawar. Jadi mereka mengingkari, mereka mengatakan hadis ini tidak sesuai dengan realita. Kemudian diingkari. Nah, ini tentu pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Karena apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan hadisnya sahih, pasti benar. Walaupun dalam kenyataan mungkin kita nggak melihat di sayap lalat itu ada racun, ada penawar. Kalau hadisnya sahih maka itu betul. Ya. Pasti nanti suatu saat, dan zaman sekarang juga sudah banyak peneliti memang di sayapnya itu ada. Jadi tidak diketahui atau tidak dilihatnya obat dan racunnya itu tidak menunjukkan hadis ini tidak sahih. Ya. Kata mereka matannya tidak sahih, sanadnya sahih. Sanad itu ya riwayat jalur periwayatan silsilah riwayatnya sahih, tapi matannya isi hadisnya tidak sahih. Alasannya tidak sahih karena dalam realitanya tidak ada. Nah, jadi tidak terlihatnya racun dan obatnya tidak menunjukkan hadis ini tidak sahih. Karena penglihatan manusia atau pengetahuan manusia itu terbatas. Sedangkan sabda Nabi itu wahyu, dan wahyu itu pasti benar. Betapa banyak orang yang misalkan sekarang tidak tahu, tapi dengan canggihnya teknologi 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan jadi tahu. Nah, jadi pengetahuan manusia atau penelitian manusia itu
tidak bisa dibandingkan dengan wahyu. Jadi yang kita dulukan adalah wahyu. Kalau wahyu, ya misalkan hadisnya sahih dan itu wahyu, maka kita imani. Baik. Di sini Nabi bersabda, apabila lalat, ya, idza waqa'at dzubabu, apabila lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, maka tenggelamkan dia, kemudian buang. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di salah satu sayapnya ada penawarnya. Nah, jadi si penyakit yang ada di salah satu sayapnya, dia sudah mengenai air, nanti akan menjadi netral dengan penawar yang ada di salah satu sayapnya, sebagaimana dalam riwayat Abu Daud tadi, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Ya, dia itu akan terjaga, terlindungi dengan sayap yang di dalamnya ada penyakit. Ya. Jadi sayap yang di situ ada penawarnya akan melindungi sayap yang di situ ada penyakitnya. Makanya ketika ada lalat, celupkan atau tenggelamkan supaya penawarnya juga masuk ke air. Baik. Hadis ini disebutkan derajatnya sahih. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kemudian tambahan riwayat Imam Abu Daud itu derajatnya hasan. Faidah dari hadis ini yang pertama, taharatul dzubab fi hali hayatihi wa mamatihi wa annahu la yanjus ma waqa'a fihi min sa'ilin aw jamid. Faidah yang pertama, sucinya lalat baik ketika hidup atau mati. Sucinya lalat baik kondisi hidup atau mati, dan dia tidak menjadi najis atau tidak menajisi ya, apa yang dia sentuh. Mana dalilnya? Dalilnya tadi, ketika lalat masuk, cuma disuruh ya dicelupkan aja, habis itu dibuang lagi lalatnya. Tapi minumannya ya boleh diminum. Ya. Itu menunjukkan bahwa lalat itu tidak najis, baik ketika hidup atau ketika mati. Faidah yang kedua, istihbabu qamsihi kullihi fima waqa'a fihi min sa'ilin thumma naz'uhu wa ikhrajuhu wal intifa'u bima waqa'a fihi ala tuharatihi wa nafihi wa maliyatihi. Anjuran menenggelamkan lalat ya, pada apa yang mengenainya berupa benda cair, yaitu minuman, kemudian membuangnya dan mengeluarkannya, dan memanfaatkan apa yang terkena olehnya. Ya, jadi dianjurkan menenggelamkannya, kemudian membuangnya, tapi tetap memanfaatkan yang dikenainya, yaitu minumannya. Minumannya tetap diminum. Ya, jadi minumannya tetap diminum karena dia tidak najis. Dan lalat itu bukan najis, jadi minumannya masih bisa dimanfaatkan. Tapi mungkin sebagian kita merasa gimana gitu ya. Jadi kalau udah kemasukan lalat, ya udahlah buang gitu ya. Mending kita bikin yang baru. Ya, kalau kopi ya mending bikin baru. Kalau air putih ya tinggal ngambil lagi. Jadi nggak mau ngambil resiko gitu ya. Atau mungkin ada rasa jijik atau apa gitu ya. Nah, mungkin ini berbeda-beda tiap orang. Ya. Yang penting jangan menentang bahwa hadis ini nggak benar, itu aja. Jadi kalau dia membuangnya tanpa
mengingkari kebenaran hadis ini, mungkin dia hanya berdosa membuang sesuatu yang berguna itu. Misalnya antum punya es kelapa misalnya ya, masih utuh gitu. Terus masuk lalat ke situ. Antum buang, berarti kan antum membuang sesuatu yang halal dan bermanfaat gitu. Nah, paling dosanya itu saja. Tapi kalau antum membuangnya disertai pengingkaran terhadap hadis ini, nggak percaya dengan hadis ini karena lalat masuk, berarti kan lalat itu kotor kan, identiknya kotor kan. Terus antum nggak percaya, mana mungkin sih cuma dicelupin insya Allah aman, nggak percaya, itu bisa kufur ya, bukan sekedar dosa mubadir tapi dosa kufur ya, karena tidak mengimani hadis Nabi. Tidak mengimani hadis Nabi itu apa? Ya kufur ya. Baik. Nah, yang selamat gimana? Ya udah amalkan hadis ini gitu. Insya Allah aman. Ya kalau Nabi yang mengucapkannya insya Allah benar. Ya bukan insya Allah, pasti benar. Baik. Faidah yang ketiga, anna fi ahadi janahai dzubab daun wa fil janahil akhar shifaun. Faidah yang ketiga, di salah satu sayap lalat itu penyakit dan di sayap yang lainnya ada obat atau penawar. Faidah yang keempat, fil hadisi i'jazun ilmiyun. Faqad ja'al ilmul hadis bi mutabak mubtakiratin wa iktishafatin wa asbata wujuda haqiqatin ilmiyah fi wujudi da'in dharin fi ahadi janahi tubab bainama asbata wujudi dawa mudadin lahu fil jinahil akhar. Faedah yang keempat, di dalam hadis ini terdapat ijazun ilmiyun. Ijazun ilmiyun itu mukjizat ilmiah. Jadi hadis ini mengandung mukjizat ilmiah. Apa mukjizatnya? Ana tanya ke antum, hadis ini disabdakan oleh Nabi kapan? 1400 tahun yang lalu kan? Ketika Nabi masih hidup. Dari mana Nabi tahu bahwa di sayap lalat itu ada penyakit dan di sayap yang lainnya ada obat? Apalagi di zaman dulu kan nggak ada teknologi sekarang seperti sekarang ya, bisa melihat lalat diperbesar dan seterusnya, nggak ada. Ya bahkan penerangan aja nggak ada, listrik nggak ada, apalagi internet nggak ada. Tapi Nabi sudah menyebutkan di salah satu sayap lalat itu ada obat dan di satunya ada penyakit. Ini menunjukkan apa? Mukjizat ilmiah. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang disabdakan oleh Nabi itu bukan datang dari Nabi sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mukjizat. Ya, dan orang nggak bisa bantah. Ya, semakin canggih teknologi akan semakin membenarkan hadis ini. Ya. Kalau anggaplah tahun ini belum ketahuan, pasti di masa depan akan ketahuan. Nah, sehingga ini menambah keimanan kita ya dengan sabda-sabda Nabi SAW. Apa yang beliau sabdakan itu pasti benar. Ya, dan sabda Nabi yang sudah terjadi itu banyak. Nabi bersabda akan terjadi begini, kejadian. Nanti akan banyak orang jahil yang berceramah, kejadian, banyak. Akan terjadi fitnah wanita ya, tidak berpakaian, ya berlenggak-lenggok, kejadian. Banyak yang terjadi. Bahkan di zaman sahabat saja sudah banyak sabda Nabi yang terbukti. Ya, Nabi bersabda nanti kaum muslimin akan mengalahkan pasukan Romawi dan
Persia, ketika Nabi mengucapkan itu di hadapan para sahabat, orang-orang kafir mentertawakan, ya, Abu Lahab, Abu Jahal mengetawain gitu. Gimana orang-orang seperti kalian, hanya orang Arab ketinggalan zaman istilahnya, mau mengalahkan Persia dan Romawi yang saat itu merupakan bangsa yang paling kuat di dunia, yang senjatanya paling canggih saat itu dan punya banyak pasukan, mau dikalahkan oleh orang-orang Arab gurun padang pasir gitu, yang nggak punya apa-apa, diketawain. Ya. Tapi kemudian pada zaman Umar bin Khattab terjadi itu semua, ya, penaklukan Persia dan juga Romawi. Ya, kaum muslimin menguasai gedung putih, ya, Persia. Ya, sampai Abu Sufyan radhiyallahu an itu nangis, ya, dan para sahabat yang lain juga nangis. Ya, karena dulu Nabi mengatakan ini kita hampir nggak percaya, tapi sekarang kita mengalaminya. Baik, barakallahu fikum, kita break dulu, ya. Nanti setelah Isya kita lanjutkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Hadis yang ke-12 tadi sudah kita baca, tentang apabila lalat masuk atau jatuh ke minuman kita, maka ditenggelamkan, kemudian dibuang lalatnya, kemudian minumannya tetap bisa diminum. Nah, di dalam hadis ini terdapat ijazun ilmiyun, mukjizat ilmiah. Mukjizat ilmiah yaitu hadis ini ketika diucapkan oleh Nabi SAW, saat itu tidak ada teknologi, tidak ada apa-apa, tapi Nabi sudah memberitahu kita bahwa di salah satu sayap lalat itu ada obat dan di sayap yang lainnya ada penyakit. Ini ijaz. Baik, faedah yang kelima, qasal ulama'u ala taharati tubab kullu ma laysa lahu nafsun sa'ilah minal hasyarat. Fahakamu bi taharatiha wa annaha la tanjus masaqatat fihi min atimatin aw asribah qalilah kanat tilkal atimah wal asribah aw katsirah. Faedah yang kelima, para ulama mengkiaskan atas sucinya lalat, yaitu segala hewan yang tidak ada darahnya. Jadi hewan-hewan yang seperti lalat yang tidak ada darah yang mengalir, ya, malai salahu nafsun sa'ilah, ya, berupa hewan-hewan kecil, ya, al-hasyarat, maka mereka menghukumi kesuciannya, ya, kesuciannya dan tidak menajiskan benda yang terkena olehnya. Jadi kalau misalkan hewan tersebut, ya, jatuh ke makanan atau minuman, maka makanan dan minumannya tidak menjadi najis, ya, baik sedikit ataupun banyak. Dalika anna sababat tanajjus huwa adam. Nah, yang demikian itu karena sebab penajisan itu adalah karena darah yang ada di hewan, ya, setelah kematiannya. Ya, dan sebab itu tidak ada pada, atau sebab tersebut tidak terdapat, ya, pada hewan yang tidak ada darahnya, ya, tidak punya darah yang mengalir. Ya, seperti apa? Kan nahlah, lebah, wazanbur, wal ba'udah,
nyamuk, ya, dan yang lain-lainnya. Ya, itu dihukumi sama seperti lalat. Baik. Selanjutnya Al-Mu'allif menyebutkan bantahan kepada orang-orang zindik yang munafik terkait hadis ini, dan tadi sudah Anda sebutkan. Ada yang mengingkari hadis ini karena tidak sesuai dengan realita. Tadi sudah Anda sebutkan. Baik. Hadis yang ke-13, hadis terakhir di bab ini. Wa Nabi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maquti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lafdzulah. Terjemahnya dari Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang terpisah atau terputus dari hewan yang masih hidup maka ia menjadi bangkai. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dia menilai hadis ini hasan dan lafaz hadis ini miliknya. Baik. Apa yang terputus atau terpisah dari al-bahimah, hewan ternak, dalam keadaan hidup, maka yang terpisah itu hukumnya bangkai. Ya, hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan dihasankan oleh beliau, dan lafaz ini milik beliau. Baik. Jelas ya, jadi kalau ada al-bahimah, misalkan ayam, ayamnya masih hidup, ya. Kemudian ada yang motong, misalkan cekernya, maka cekernya itu hukumnya haram, dia disebut bangkai, ya, karena ayamnya masih hidup, tapi cekernya udah diputus, dimakan, nah, maka itu cekernya itu bangkai. Ya, jadi kalau hewan dimakan hidup-hidup, ya, berarti dia bangkai, ya. Dalam Islam nggak boleh. Hewan yang harusnya disembelih, ya, yang harusnya mati disembelih, yang umumnya disembelih tapi dia nggak disembelih, dimakan hidup-hidup, ya berarti itu bangkai. Ya. Berdasarkan hadis ini, apa yang terputus, karena makan kan pasti diputus dulu, dipotong-potong. Baik. Faidah dari hadis ini, annama ubina min bahimati fi hali hayatiha fa huwa ka mayyitiha taharatan aw najasatan hillan aw hurmatan fa in quti'a min bahimatil an'am wa nahwiha ma'a baqai hayatiha fa huwa najis. Apa yang terputus dari atau terpisah dari hewan yang halal dan dia masih hidup, maka yang terpisahnya itu hukumnya najis dan dia haram dimakan. Amma law ubina min samakah wa baqiyat hayyah fama ubina fa huwa tahirun mubah. Adapun yang dipisahkan dari ikan, ya, dan dia masih hidup, maka yang dipisahkannya itu hukumnya suci dan mubah, boleh. Ya, kenapa ikan boleh? Karena ikan itu dia tidak menjadi bangkai meskipun tidak disembelih. Ya, karena ikan kan matinya tidak disembelih. Jadi yang menjadi bangkai itu yang matinya disembelih. Ya, yang harusnya disembelih tapi tidak disembelih itu menjadi bangkai. Sedangkan ikan tidak disembelih pun dia tidak menjadi bangkai. Ya, maka yang dipisahkan dari ikan, ya, ketika ikannya hidup terus dipotong misalkan, nah, maka potongan dari ikan yang hidup itu dia suci dan mubah, boleh. Jadi tidak menjadi bangkai. Ya. Baik. Faidah qala fi hayatil hayawan wal mawsu'atil arabiyyah ma khulasatuhu ghazalu al-mis launuhu aswad lahu nabani abyadani barizani tafarraja godata minhu bi
suratihi fi awqatin ma'lumah minas sanah fa yamradu minhu fa idza takamala saqata jilduhu alladhi huwa wi'a'uhu. Di sini disebutkan ya di faedah yang kedua, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadza muttafaqun alaihi bainal ulama. Hukum yang tadi disebutkan ini disepakati oleh para ulama. Kemudian di faedah yang ketiga dikecualikan dari hukum yang pertama tadi, yaitu yang terpisah dari hewan dalam keadaan hidup maka dia bangkai, dikecualikan dari itu fa'ratul musallaf allati tuqta wa tubanu min ghazalil miski. Fa'rah itu tikus ya. Di situ terjemahnya apa? Hah? Faedah yang ketiga. Biasanya seperti telur, anak, bulu dan lainnya. Telur, anak, Bulu dan lainnya. nah itu dikecualikan dari hukum asal dari hadis ini, yaitu apa yang dipisahkan dari hewan dalam kondisi hidup maka dia bangkai, kecuali yang tadi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sampai sini alhamdulillah sudah selesai pembahasan Kitabut Thaharah bab air, hadis 1 sampai hadis 13 tadi. Nanti selanjutnya kita masuk bab yang kedua, yaitu babul aniyah, bab yang berkaitan dengan bejana-bejana, masih Kitabut Thaharah. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, nah persilahkan. Tadi kan disebutkannya ikan air laut ya. Ya. Apa itu bisa dijelaskan dengan ikan air tawar? Ikan tawar yang halal itu. Walau alam, kalau yang di hadis yang pertama yang ditanyakan itu tentang laut. Ya. Nabi bersabda, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Yang dimaksud bangkai di sini adalah bangkai ikan laut. Kemudian di hadis yang tadi, ya, dua bangkai yang dihalalkan, yaitu belalang dan al-hud. Al-hud itu ikan laut, itu yang halal. Adapun ikan tawar, apakah bisa dikiaskan? Walau alam, mana belum tahu ya. Tapi kalau lihat dohir hadisnya, konteksnya tentang air laut dan hewan laut. Termasuk di hadis yang tadi, uhillat lana maytatani wadamani, dihalalkan untuk kami dua darah dan dua bangkai. Dua bangkai itu adalah belalang dan ikan laut, al-hud itu ikan laut. Ya. Wallahu a'lam, karena belum tahu. Yang lain? Ya. Di hadis nomor 12 kan, jika hingga pada minuman terus ditenggelamkan lalu dibuang. Ya. Terus pada keterangan nomor 5, pada makanan dan minuman tidak najis. Dan kalau jika minuman bersifat Hadis najis, berapa? Hadis nomor 12. 12. Ya. Pada keterangan nomor 5 itu tidak najis pada makanan dan minuman. Terus pertanyaan saya, jika minuman yang bersifat cair nih, Ya. dicelupkan, jadi bisa larut lah. Nah kalau misalnya benda padat, seperti makanan di keterangan nomor 5 itu bagaimana? Keterangan nomor 5. Jadi sudah pada makanan atau minuman. Hadis 12 tentang lalat yang mengenai minuman ya. Itu perintahnya dicelupkan. Terus dibuang lalatnya, kemudian minumannya boleh diminum. Bagaimana kalau ke benda padat gitu ya. Sini jelaskan wa in kana ma waqa'a fihi jamidan alqahu wa ma haulahu li adami saroyani madarratihi fi baqiyati ajza'il jamid. Kalau mengenainya atau jatuhnya ke benda yang jamidan yang padat, alqahu wa ma haulahu, maka dibuang ya, dibuang dan apa yang ada di sekitarnya. Maksudnya nggak usah dicelupkan gitu. Kalau jatuhnya ke benda padat, kalau ke air dicelupkan, ditenggelamkan. Kalau ke benda padat, ya udah buang aja langsung, sama buang yang ada di sekitarnya. Itu penjelasannya.
Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Untuk ikan kalau di laut nafkahnya pun Halal. terkadang ada di sungai. Sungai. Ada aktivitas warga yang memancing. Sungai itu ada kotoran manusia dan itu banyak sampah. Hukumnya bagaimana? Selaras dengan yang ini Hukum apanya? Hukum ikannya. hukum ikannya untuk dimakan, dikonsumsi. Sama dengan ikan lele yang stereotipnya banyak dipakai yang bekas kotoran manusia pun bisa dimakan sama lele. Ya. Hewan-hewan pemakan najis ya. Dalam istilah fikihnya al-jallalah. Al-jallalah itu hewan-hewan pemakan najis seperti lele misalnya. Lele yang dikasih makannya dari kotoran manusia. Dia menjadi halal apabila sebelum dikonsumsi itu didiamkan dulu. Artinya diganti konsumsinya dengan yang halal. Misalnya 3 hari sebelum digoreng dia diganti ya, tadinya konsumsinya kotoran manusia misalnya dikasih konsumsi yang halal, itu menjadi halalnya dengan cara seperti itu. Artinya kalau tidak seperti itu berarti kan unsur-unsur dalam tubuhnya mungkin najis ya, maka itu haram. Nah ini sebetulnya ini penting ya, cuma nggak tahu nih para penjual pecel lele kayak gitu enggak ya. Nah, kalau enggak berarti itu enggak halal ya, cuma kan kita nggak tahu dan kita juga nggak mungkin nanya ya kan. Nah kalau kita nggak tahu berarti kembali ke hukum asal. Hukum asal ikan lele apa ya, halal hukum asalnya. Menjadi najis atau menjadi haram ya karena dikasih konsumsi yang najis, jadi haram. Makanya sebelum dijual mestinya tadi diganti dulu konsumsinya dengan yang halal ya, minimal 3 hari. Tapi barangkali itu ya, cukup dulu. Pertemuan selanjutnya alhamdulillah sudah masuk ke bab yang kedua, hadis yang ke-14. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.